Nah, ini rencana perkuliahan kita. Eh, kita punya 16 pertemuan. Yang pertama yang sekarang kita bicara distribusi. Nah, terus materi kedua itu ukuran gejala pusat. Kita akan bagi dua pertemuan. Jadi kalau pertemuan dua ini rata-rata hitung median dan yang ketiga modus. Nah, yang keempat penyimpangan ya, ini juga di dua kali. Dan terakhir itu angka indeks, oh ya, dan terakhir tren. Ya. Ini materi UTS, ya. Ini materi UTS dan setelah UTS ini kita masuk ke statistik inference, ya. Mulai dari normal sampling sampai dengan ini ada uji hipotesis dan terakhir ada regresi kuadrat, ya. Nah, regresi kuadrat ditambah lagi dengan multivariat itu apa? Multivariat statistik itu adalah C kuadrat. Jadi ini adalah materinya, ya. Kalau bicara buku ya, Anda bisa gunakan buku statistik untuk ekonomi. Pengarangnya siapapun ya, bisa sama aja menurut saya. Jadi yang penting adalah kita bisa menggunakan apa namanya, menggunakan berbagai materi untuk ini. Jadi kalau buku Anda bisa gunakan dari Sujana, bisa menggunakan dari Anto Dayan, bisa menggunakan dari Lim, ya. Jadi silakan. Yang penting judulnya adalah statistik untuk ekonomi, ya. Nah, itu materinya. Karena ini praktika, ya. Jadi setiap kita kuliah, kamu harus depan kalian harus siapkan laptop ya. Di apa di chat saya udah kirim tadi kan, udah dikirim materinya dan data. Nah, jadi saya akan ajarkan caranya, kemudian kalian ngerjain, ya. Nanti setelah kalian ngerjain, itu hasilnya itu dikirim. Nanti caranya kirimnya saya jelasin. Ini minimal waktu saya nerangin, ya, itu kalian juga bisa melakukan di laptop kalian dari data yang saya kirim. Ya, nah, ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau gitu kita mulai dari distribusi frekuensi ini ya. Jadi kita mulai dari distribusi frekuensi. Ya. Bentar. Nah, ini jadi sebenarnya gambaran besarnya begini, gambaran besarnya. Kita punya data seperti ini nih, ya, data acak. Bagaimana caranya dari data acak ini kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ya, jadi yang diperlukan apa gitu, dan tentunya ini bentuk apa, ya. Karena pertama, kalau kita punya data seperti ini, ya, apa yang bisa kita interpretasikan itu yang penting. Apa yang bisa kita jelaskan dari data ini. Nah, oleh karenanya data ini harus dikemas. Harus dikemas sedemikian rupa
sehingga bisa memberikan sebuah makna, ya. Nah, jadi salah satu caranya adalah membuat distribusi frekuensi. Cirinya distribusi frekuensi itu ada apa? Ada kelas. Ini adalah kelas, ya. Ini adalah kelas, ya. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima kelas. Angka-angka sebelah kiri itu disebut dengan batas bawah. Yang sebelah kanan itu adalah batas atas. Ya. Nah, frekuensi itu adalah ada berapa banyak data antara 5 sampai 9. Kalau midpoint itu adalah nilai tengahnya. Jadi 5 plus 9 bagi 2 gitu aja. Ya. Kalau ada kalau ada yang mau tanya, silakan potong saya bicara kapanpun ya. Terus jangan lupa ngisi absen, ya, daftar hadir. Nah, ini ada beberapa istilah. Ya. Pertama adalah kelas. Kelas itu adalah ini. Ya. Ini adalah kelas-kelas. Terus kedua adalah interval. Interval itu misalnya dari 5 sampai dengan 9. Itu ada berapa? Bukan di antara 5 sampai 9. Tetapi 5 sampai dengan 9 dihitung berapa. Jadi 5-nya ikut dihitung. Ya. Berarti intervalnya ada 5. Ya. 5, 6, 7, 8, 9. Intervalnya ada 5. Kemudian kalau midpoint berarti ini ya, nilai tengah. Nah, itu yang harus kita tahu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, ini contoh ya. Ini ada data apa namanya? Ada data acak gitu, ya. Kemudian kita susun apa? Data ini kita susun, terus kita bikin dari kecil ke besar. Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa. Pertama, em, kita cari range-nya. Jadi sebenarnya yang penting bukan range yang dicari, tetapi data maksimum dan minimum. Jadi range itu kan range itu adalah data maksimum dikurangi minimum. Maksimum dari data ini adalah 92. Minimumnya adalah 12,5. Kenapa kita perlu maksimum minimum? Karena begini, pada saat kita membuat distribusi frekuensi ini, angka minimum harus masuk kelas pertama. Angka maksimum harus masuk kelas terakhir. Ya. Nah, jadi kita bisa bisa nebak tuh, berapa banyaknya kelas kalau interval kelasnya sudah kita tentukan. Ya. Nah, jadi kemudian kita lihat ya, ini ada rumus Struges dulu. Rumus Struges ini apa ya? Eh, cara primitif lah bisa saya bilang, ya. Tapi paling umum, ya. Jadi pertama kita harus mencari eh, apa banyaknya kelas untuk menggunakan rumus interval. Jadi sebenarnya kita ingin tahu interval kelasnya berapa gitu. Nah, interval kelas itu didapat dari range. R itu adalah range dibagi dengan banyaknya kelas. Sehingga apa? Ya, kita hitung dulu banyaknya kelas dari 1 plus 3,3 log n ini. Nah, data ini ada berapa? Ada 40. Ini ada 40. Kemudian 1 plus 3,3 log 40 itu adalah 6,29. Jangan dulu dibulatkan ke 7. Maka kalau range-nya tadi, ini range-nya kita udah dapat kan? Mana range tadi?
Nah, ini range ya. Maksimum dikurangi minimum. Maka kita dapat 12,72. Berarti intervalnya 13. Nah, sekarang kita tinggal mulai ya. Kalau data data terkecil tadi itu adalah berapa tadi data minimumnya? 12,5 data terkecil ya. Maka kita misalnya ambil 12,00 agar apa 12,5 masuk kelas pertama. Nah, intervalnya berapa? 13. Jadi dari 12,00 sampai 24,99 itu 13. Maka setelah kita dapat apa namanya ini? em, Kita dapatkan kelas-kelasnya, maka kita cari ada berapa data dari 12 sampai 24,99 ada 3 gitu ya. Dari sini ada 8 dan seterusnya. Maka kita hitung dari data ini ya, maka jumlahnya harus sama dengan 40. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Itu pembelajar apa metode klasik. Kalian pernah dapat ini dulu di SMA? Pernah, Pak. Dulu pakai software atau manual mencari frekuensi ini? Pakai manual dulu, terus baru berpindah ke software. Nggak Software, software sih, sebenarnya manual berarti hitungannya soalnya pakai Excel, Pak. tapi di Excel-nya ada formula khusus nggak? Atau kamu hitung manual? Hitung manual, Pak. Oke, saya akan tunjukkan pakai Excel-nya ya. Karena ini memuakkan kan. Kalau Anda bisa lihat data yang saya kirim, itu kan angkanya banyak ya. Kalau manual, amit-amit. Amit-amit ngerjainnya. Maaf ya, suara saya agak sedikit sengau karena lagi batuk sebenarnya. Oke, kelihatan ya Excel-nya ya. Dan, Pak. Nah, ini data yang tadi ya. Ini data yang tadi, biar biar mudah saya bikin dalam satu row aja. Ini memudahkan memudahkan biar kosong aja sih maksudnya ya. Nah, tadi tadi ya berdasarkan apa namanya? eh, cara klasik tadi ya. Saya bilang cara klasik karena prakteknya nanti malah saya akan bilang abaikan cara ini. Ini pertama kan tadi kita eh, cari maksimum dulu kan. Cari maksimum dan cari minimum kan. Ini cara apa? Maksimum, terus ini minimum, gitu kan? Ingat ya, ini untuk apa? Agar kita tahu batas bawah, batas atas kelasnya. Kemudian tadi range, berarti maksimum kurangi dengan minimum. Terus K, K itu tadi apa? 1 plus log N. Kalau log N itu kan berarti banyaknya data. Banyaknya data itu berarti kita hitung ada berapa di sini datanya? Ada 40 pasti. Ya. Bentar, sama nggak?
Kemudian, salah ya, 1 plus, bentar, 1 plus, oh iya, 3,3 kali, loh, 40 kan? Nah, ini betul. 6,29 kan? Nah, kemudian apa? Interval I, atau interval aja saya tulis. Interval itu sama dengan range dibagi dengan K. Berarti kita bulatkan apa? Kita bulatkan ke atas, bulatkan ke atas berarti kasih 0 ya. 13. Nah, jadi tadi ya, setelah kita punya data ini, maka dibuat kelas-kelas kan. Berarti karena mengacu ke minimum 12,5 ini ya, kita bikin dari 12,00 kan. Terus intervalnya ya, intervalnya tadi itu berapa? Di sini tuh 24,99 ya. 9, iya Pak. Nah, pertanyaan saya gini sama kalian. Yakin nggak ini 13,00? 12,99 Pak. 12,00-nya dihitung. Kamu memperhitungkan itu Oh, benar benar benar. ya. Lu nggak 13? Gini, ada trik sedikit, ada trik sederhana ya. Ini kan angkanya 2 digit ya. Kalau misalnya saya bikin gini ya, kelasnya sederhana 1 sampai dengan 5 gitu ya. Eh, ini intervalnya jelas 5 kan, betul? Sepakat ya? Sepakat. Eh, kemudian gini, ini batas bawah ya, ini batas atas. Itu ya. Nah, terus sekarang di sini ada tepi batas bawah. Ini tepi batas atas. Nah, tepi ini itu adalah tambahan setengah poin dari masing-masing kalau tepi atas. Berarti ini harus ditambah dengan setengah. Kalau ini berarti kurangi setengah poin, berarti setengah. Jadi kalau ini adalah interval, maka kelas bawahnya kita tinggal tambahkan 5 saja kalau tahu 5 kan. Kalau ini semuanya tahu 5, intervalnya tinggal tambahkannya ke bawah gitu kan. Ini kelas. Batas bawahnya, tepinya, ini tepinya nih. Ya, ini tepinya nih. Tinggal tambah setengah poin. Nah, interval, kalau kita ingin mencari interval, itu sama dengan ya tepi batas atas dikurangi tepi batas bawah. Jadi lihat, kelas pertama ya, ini kurangi, nah, pasti 5 kan? Ya nggak? Nah, sekarang coba aplikasikan ke sini. Ya, ini hmm, tepi batas bawahnya berapa? 12. Eh kalau yang dikurang 0,5 berarti 11,05 Pak. Bukan. Jadi kalau gini, ini kan ada 2 digit di belakang koma ya. Berarti si setengahnya itu angkat 3 digit di belakang koma. Jadi langsung salah.
Ini 24,995 gitu. Tapi batas bawahnya berapa kalau gitu? Bisa nebak? 12,005 Pak. Kan dikurangi kalau batas bawah. 11,995. Iya, Jelas? jelas, Pak. Berarti kalau kita kurangkan ini, persis 13. Caranya gitu. Apakah betul itu intervalnya berapa? Batas tepi, batas atas, kurangi tepi, batas bawah. Cara menentukan tepinya, lihat penekanan angkanya seperti apa. Pertanyaannya, kalau kenapa ini di dua angka di belakang koma? Kan data awalnya dua angka di belakang koma. Walaupun nggak mutlak ya, data bisa ini. Kalau ada pertanyaan, silakan potong saya bicara kapanpun ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan 13 ini dan di sini. Kita terus ke bawah sampai angka maksimum kita berapa? 92,5. Berarti yang ini nggak perlu kita hapus. Kita udah punya. Ya kan? Berarti sekarang kita mencari frekuensi kan? Nah, frekuensi kalau pakai formula sama dengan ya frekuensi. Frekuensi. Maaf, maaf, maaf. Saya ulang. Blok dulu. Ini blok dulu sama dengan frekuensi. Data array, ya ambil data ini. Oke. Terus binnya apa? Bin array. Ini lihat di sini kan ada bin array. Bin array-nya berarti yang ini kita blok. Nah, enter. Cek dengan yang tadi 3895,861. Bener kan? Ini kalau dijumlahkan 40. Itu kalau pakai Excel. Mudah kan? Udah, Pak. Bisa. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, tabel ini ya, ini jumlah ya. Menurut kalian angkanya menyenangkan nggak? Nah, pertanyaan menyenangkan tuh begini. Kita sebagai manusia agar cepat berpikir ya, kita anggap eh, everybody is common ya. Everybody not genius, not idiot, normal people ya. Jadi orang itu akan gampang berpikir dalam menghadapi angka kalau menghadapi kelipatan berapa. Kira-kira kelipatan berapa paling mudah? 5, Pak. Ada yang lebih mudah lagi nggak bagi orang kelipatan berapa? 1. Kelipatan satu mah ya total number satu sampai tahingga itu kelipatan satu. Kelipatan 2 juga mudah, Pak, biasanya orang-orang. 2, 4, 6. Dua. Atau 10, 10. Nah itu maksud saya 10. Ya, kalau kelipatan 10 kita sangat mudah mencerna kan? Ya kan?
Nah, kalau seperti ini, gimana kalian mencerna antara 51 sampai 63,99? Ngebayangnya aja pusing, ya nggak? Ya, jadi abaikan tuh yang rumus Ruges tadi yang 3,3 log N itu. Kalau kamu ngasih seperti It's ini ke 8 bos o'clock. kalian kan bikin pusing. Gimana kalau ini mulai dari 10, ya? Terus intervalnya jangan 24 ke 2 apa ke 24,99. Tapi kalau kelipatan 10 lagi gimana gitu? Berarti agar intervalnya tepat 10 misalnya, ya. Itu harus berapa di sini? Agar 10 ke sini itu agak berapa? Tepatnya berapa di sini? Ini saya rubah plus 10, ya. Berarti di sini berapa? 9,99 dong. 19 nggak, Pak? 19,99. Nah, gitu. Masalahnya ini kan nggak nyampe 102 kan? Ya nggak? Berarti Ya, ya sudah, terusin saja. Maksimum tuh 92,5 ya. Berarti apa? Ini kita hapus. Ya, berarti bukan ini datanya dong. Nah, gitu. Kita samkan. Ya, 40. Jadi ya, kan lebih enak kayak gini. Nah, dalam penulisan saya bilang, ini sering sekali dibuatnya seperti ini nih. Ya, sering dibuatnya seperti ini. Jadi kelihatan ya, apa namanya? Ini kelas ya. Seolah-olah kita bertanya, terus 20 masuk ke mana? Pasti masuk kelas kedua. 30 tepat pasti masuk kelas ketiga. Kenapa seperti ini? Biar lebih rapi. Jadi jangan aneh kalau ada distribusi frekuensi, nulisnya seperti itu. Ya kan? Nah, ini kan eh, apa frekuensi. Kemudian cara paling gampang ya harus persen. Kalau persen pasti dibagi dengan banyaknya data kan. Ini persentase total pasti. Oh, ini kok kirain. Tapi 100. Atau kita juga bisa bicara kumulatif. Kumulatif pasti ujungnya sama dengan 100. Untuk apa bikin kumulatif? Kumulatif itu bisa kita bicara kumulatif kurang dari atau lebih dari ya. Artinya bisa saja kumulatifnya dalam bentuk seperti ini. Ya, berarti kalau ini lebih dari ini berarti ini kurang dari 20 misalnya. Ya. Kalau ini lebih dari 10 berarti di sini mulai dari
eh, 100, ini berarti kayaknya salah ya. Kalau ini 100, ini persen ya. 100 kurangi 5, M 16 kurangi 5. Oh ya pasti. Kalau saya tambahkan ke sini pasti 0. Ya kan? Nah ini ya bisa kumulat seperti ini. Nah sekarang agar lebih membumi ya, saya mau kasih latihan sama kalian. Coba kalian sekarang buka data distribusi frekuensi eh, yang saya kirim. Mana data itu? Datanya. Kelihatan. Nah sekarang perhatikan. Ini ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung. Ini data lama ya. Ini data pengeluaran rumah tangga sampel di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tahun 2010. Jadi nilainya pasti lebih kecil bandingin sekarang ya. Ini tahun 2010. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kalian buat distribusi frekuensi persen sampai kumulatif persen, tapi kumulatif persennya yang maksimum 100 ya. Eh, untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ya, kalian semua menghadapi laptop kan? Atau komputer? Coba saya tanya, ada nggak yang tidak? Saya, Pak. Kenapa? Tapi bisa saya ambil dulu sebentar, soalnya lagi dipakai teman saya buat skripsi. Ada yang lain nggak yang tidak menggunakan komputer? Oke, ya. Jadi eh, kita akan membuat distribusi frekuensi untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kisi-kisinya begini. Anda bikin kelipatan yang mudah diterima oleh eh, apa cara berpikir sederhana manusia ya. Kemudian buat distribusi frekuensinya, kemudian Anda buat juga eh, apa namanya persennya, kemudian kumulatif persen. Saya contohkan aja untuk Kota Bandung. Misal.
ya. Jadi pertama ada maksimum, ada minimum, terus apa lagi? Interval, ya. Perhatikan, maksimum. Berarti untuk kota Bandung, terus ini adalah minimum untuk kota Bandung, ya. Nah, kemudian apa? Kelas, ya. Kelas itu kan eh, ada batas bawah, batas atas ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Ini frekuensi. Perhatikan, tolong perhatikan. Minimumnya 466.000. Ya, jangan interval ini banyak apa n. Ini n aja deh. Banyaknya data ini untuk Kota Bandung ada berapa data? 869 data. Ya. Nah, untuk batas bawah berarti kelas pertama minimum ini harus masuk kan? Ya nggak? Sekarang begini, intervalnya Anda mau berapa? Karena pada saat kita membuat sebuah distribusi frekuensi tanpa menggunakan rumus Rugges yang kuno itu, kita cuma berpikir sederhana aja. Yang kita perlukan hanya dua informasi. Pertama, mulai dari berapa di sini? Ya, mulai dari berapa di sini? Yang kedua apa? Intervalnya berapa? Kira-kira mau interval berapa? Ada yang punya ide? Iman, Iman Sulaiman, Iman, Iman Sulaiman, kamu dengerin saya nggak? Saya tanya sekali lagi, Iman, kamu dengerin saya nggak? Iya Pak, maaf Pak, barusan Kalau nggak saya drop. lemot, Hah? laptopnya lemot Pak, dari tadi kelempar terus. Kamu punya ide berapa? Untuk intervalnya Pak, Hmm. hmm, berapa ya? Kata kuncinya, kalau kamu mikir interval, maka itu kelipatan berapa dia akan nanti jadi akan menimbulkan banyaknya kelas. Sebentar Pak. Rosa, bisa bantu Iman nggak? Kamu punya ide nggak? Iya Pak, Kira-kira berapa interval kelasnya? eh, serat, Berapa? serat, Berapa? Maaf, nggak kedengeran. 100.000. 100.000. Kalau intervalnya 100.000, sedangkan maksimumnya hampir 15 juta, kira-kira ada berapa banyak kelasnya? Jadi kira-kira ini dibagi dengan 100.000. Ada 150 kelas, kebanyakan. Bayangkan efek terhadap banyaknya kelas interval. Andre, Iya, Pak. jadi interval kira-kira bagusnya berapa? Kalau memperhitungkan banyaknya kelas. Bayang, 1 juta, Pak. 1 juta. Berarti kalau 1 juta, kira-kira banyaknya kelas ada berapa? Bisa nebak nggak? Ini kamu kali apa? eh, Round up aja ini jadi 15 juta kan? Berarti ada berapa kelas? Ada 15 kelas, Pak. Nah,
Jadi gampang kan? Jadi kalau gitu mulainya dari berapa? Kalau intervalnya 1 juta, batas bawahnya. Kori, Kori Dina. Iya, Pak. Jadi mulainya dari berapa di sini batas bawahnya? Eh, 400, Pak. 400. 400.000. Kalau di sini 400.000. Berarti di sininya berapa batas atasnya? Kalau intervalnya 1 juta. Segini dong. Ini nggak menyenangkan angkanya. Ya nggak? Jadi kira-kira pasnya berapa mulai dari sini? Jamaluddin. Iya Pak, hadir. Di sini berapa mulainya kira-kira menurut kamu? Enaknya pasnya. Agar angkanya enak dilihat. Biar enak dilihat. Bukan enak dilihat sih, enak dipikirkan. Kalau kita Kalau mikir cepat. 500.000. Kalau 500 berarti di sini 1.400.000, ya 1.500.000 lah. Ya udahlah, nggak usah. 600 Pak. Kenapa nggak gini aja? Enak nggak ngelihat kayak gini? Hmm? Gimana? Enak nggak kayak gini? Lebih nyaman kan? Kamu pasti mikirnya cepat, 1 sampai 1 juta, 1 juta sampai dengan 2 juta gitu kan? Iya nggak? Bener kan? Jadi kalau di sini mulainya 200, 300, ya kesininya apa namanya? Kalau mau nanya bilang aja, nggak usah raise hand. Oh iya Pak, Bapak itu Langsung berarti aja, tapi kalau pusing saya liatin. Gimana? 1 sampai 1 juta, bukannya dia jadi 1 juta 1 Pak frekuensinya? Berarti harusnya 1 sampai 99999 gitu Pak. Yakin kamu? Kamu coba hitung. 1 sampai 1 juta ada berapa? 1 sampai 1 juta, ada 1 juta sih harus. Iya. Oh iya ya, Satu, oh, benar satu Pak. sampai 10 ada berapa? 10 kan? 10, iya. Oh iya benar berarti 1 juta. Nah, berarti frekuensinya gimana? Sama kayak tadi. Frekuensi Kota Bandung ya. Nah, ini frekuensinya. Ini persen. Ini sum ya. Jangan tanya ini kenapa ada nol, saya juga nggak ngerti. Ya. Kalau di Windows ini kan pakai Mac ya. Kalau di Windows nggak masalah, saya juga nggak bingung. Nah, 869 sama kan? Ya nggak? Frekuensinya 869. Lu lihat nih. N-nya 869 nih. Persen berarti nih persen ya. Ini kalau dijumlahkan pasti 100. Lihat, apa yang kalian bisa simpulkan dari sini? Ingat, data ini bicara data pengeluaran per rumah tangga ya di Kota Bandung tahun 2010. Jadi, oh ya saya bikin kumulatif dulu ya. Oke, ya. Berarti
Kalau melihat persentase terbanyak, itu di 34,18%. Ini apa sih? 34, ini dia menghilang ini gimana? Ya, 34,18%. Nah, jadi kebanyakan, saya katakan kebanyakan, Kota Bandung itu pengeluaran rumah tangganya per bulan antara 1 sampai dengan 2 juta karena persentase terbanyak. Tetapi 80% dari penduduk Kota Bandung ya itu maksimum 4 juta. Itu interpretasinya lebih enak kan? Ya nggak? Ada pertanyaan nggak? Dan ini bisa dibikin apa? Bisa dibikin gambar dengan menggunakan apa? Ini ya. Terus ini persennya, saya dari persennya gitu ya. Kita bikin diagram batang. Dia skew emang ke kiri ya. Berarti yang bisa lihat ya bahwa apa pengeluaran rumah tangga itu paling banyak di sini. Ya, jadi kalau melihat tingginya batang ini, berarti normalnya orang tuh ada di sekitar ini sampai 4 juta. Kesininya outlier. Orang-orang kaya itu kan outlier. Makanya kalau bicara pendapatan wajar ngumpulnya di yang kecil, ya kan? Wajar ngumpulnya di yang kecil. Ini outlier. Iya, apa ini kondisi pendapatan nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia pasti seperti ini. Kebanyakan itu adalah yang kecil. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, ya kalian punya waktu sampai jam eh, setengah 10, ya, sampai dengan setengah 10. Coba kamu kerjain yang bagian Kabupaten Bandung di Excel. Nanti selesai Excel, ya, nama filenya, nama filenya, ya, nama filenya kamu buat dalam nama apa namanya? Nama kamu gitu. Nama file Excel kamu itu namanya adalah nama kamu gitu. Oke. Nah, terus kirim ya. Karena saya nggak pakai itu ya, nggak pakai LMS. Kirim ke email. Itu emailnya. Terus jangan lupa di subjek ya. Di subjek kamu harus tulis seperti ini persis ya. Nggak boleh beda, harus persis seperti ini. Di subjek email kamu ketik praktika stat.
Jangan salah ya, subjeknya kayak gitu. Kalau kamu nggak kayak gitu bikin saya pusing. Bisa saya anggap kamu nggak ngirim email. Ada pertanyaan? Lihat di chat. Pak, izin bertanya, Pak. Mm-mm. Kenapa? Untuk yang cara untuk yang persen dan kumulatif tadi, bagaimana ya Pak caranya, Pak? Jadi agak kecepatan, Pak, ngejelasinnya. Yang kumulatif ini bukan? Iya, Pak, sama yang persen, Pak. Kalau persen, frekuensi ini dibagi total. Jelas itu? Setiap frekuensi ini Jelas, Pak. dibagi total. Itu persen. Kalau kumulatif, pertama, kelas pertama sama dengan ini. Ya kan? Yang kedua, 5,41 ditambah dengan yang sebelahnya. Berarti yang 65 itu 35,59 ditambah dengan 26,35 dan seterusnya. Lihat formula ya. Bayang? Oh iya, Pak, kebayang, Pak. Yang Pak. Oke. Bapak izin bertanya, Pak. Itu Apa? berarti kita mengerjakannya sampai dibuat diagram atau cuman yang datanya aja, Pak? Sampai diagram. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti pada saat kamu sudah membuat Kabupaten Bandung, tinggal Kabupaten Bandung ya. Kalau kamu buat lagi Kota Bandung seperti yang saya buat tadi, kamu bisa lihat ada perbedaan Kota Bandung, Kabupaten Bandung di dalam pengelompokan ininya. Apa pengelompokan apa namanya? Kelasnya. Oke. Silakan kerjain ya.